Teman-teman sahabat Samawa, biasanya ada dua sesi, ada sisi kitab, ada sisi aktual. Cuma pagi ini kita bahas langsung saja karena 2 hari lagi kita masuk pada Dzulhijjah. Di antara bulan yang dimuliakan Allah adalah bulan Dzulhijjah. Minha arba'atun hurum itu diantaranya adalah bulan Dzulhijjah. Makanya kita akan bahas karena ini sesi Samawa, keluarga bahagia, ngajinya sama anak istri, suami istri, maka temanya adalah antara cinta dan pengorbanan. Sudah saya share materi ini di Facebook, saya catat di Facebook. Kalau punya Facebook saya, Toha Abrori, saya kutip dari kitab Hikam, Laisal muhib alladhi yarju min mahbubihi iwadun. Bukan seorang pecinta yang mengharapkan imbalan atau upah dari yang dicintainya. Kita mencintai Allah, masihkah kita mengharapkan upah dari Allah? Seorang pecinta tidak akan pernah minta upah, karena bertemu dengan yang dicintai saja sudah alhamdulillah. Kita sholat, kita zakat, kita infak, sedekah, pantas nggak kita mengharapkan surga? Ini gini Pak Prai. Lanjut ya, tak boleh. Kalau kita mencintai Allah, masih layakkah kita untuk mendapatkan surga? Meminta surga, bukan mendapatkan, meminta surga. Kita sudah dikasih hidup dan iman saja, itu sudah nikmat. Kita sudah bisa itikaf seperti ini, bisa ngaji seperti ini, sudah nikmat. Sudah sangat layak. Kita sudah dicintai Allah seperti ini. Mosok kok cek njaluk swarga. Iki kok padha menengi ora pengen swarga to sampean. Jadi ternyata memang seorang pecinta itu tidak layak untuk meminta. Tapi orang yang kita cintai, kalau mencintai kita, apa yang tidak diberikan? Jadi PR kita adalah bagaimana kita dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah mencintai kita, apa yang tidak diberikan oleh Allah kepada kita? Jangankan surga, 7 surga saja diberikan oleh Allah. Dari pintu mana kita masuk nanti dibebaskan kalau Allah mencintai kita. Wes. Rasulullah, kalau kita mencintai Rasulullah, masihkah kita akan merepotkan minta upah untuk disyafaati? Mestinya yo isin, ojo sampai Rasulullah golek aku ning neraka jauh berani. Kalau kita mencintai Rasulullah, sampean bayangno Kanjeng Nabi Muhammad kok loro kok nulungi sampean. Kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah, mestinya kita yo malu. Ya kita sudah masuk surga, jadi Rasulullah nggak usah mencari-cari kita di neraka. Bahasa seperti ini maksudnya paham ya? Itu taraf seorang pecinta. Seorang istri kalau mencintai suaminya, masihkah menuntut suaminya untuk seperti ini, seperti ini, seperti ini? Mas, bojone kanca kula Mas, ngene. Ora kok sampean Mas. Iku seneng to ora kok bojo kok ngono. Wong bojo kok membanding-bandingkan. Bapak enek sing bojone senengane bandingno. Wong bojone ning kene wonten. Iya, seorang pecinta itu pasti rela berkorban. Berkorban apa? Mengorbankan cita-cita dan masa depan yang diharapkan ketika masih bujang dulu. Ijek perawan aku nek nikah karo kae harapanku ngene jebule blegedes ora oleh apa. Yang berkorban karena mencintai. Wis Mas, gak hasil gak apa-apa. Sing penting aku seneng sampean. Selesai lah.
Ada yang belum kesampaian. Aku perawan itu biyen harapanku menikah 5 tahun langsung haji yuk Mas, umroh. Bareng 5 tahun nikah karo sampean kok tambah ngene iki piye? Seorang pecinta itu pasti rela berkorban. Berkorban untuk tidak menghasilkan apa yang dicita-citakan, berkorban untuk itu namanya pecinta. Nah sekarang kita itu punya istri, punya suami yang kedudukannya sebagai seorang pecinta atau penguasa. Yang terbanyak sebagai pecinta atau penguasa. Masih WD pecinta. Jadi seorang pecinta itu tidak akan tahu kelemahan yang dicintai. Orang ngerti kelemahan, kekurangan orang ngerti perkara apa cinta. Tapi nek penguasa, bos terhadap karyawan, roh kabeh kekurangan. Jadi nek duwe bojo senengane ngaudit. Ono wong lanang senengane ngaudit wong wedok. Belanja dinane piro, Dik? 3 juta, Mas. Kok nggo apa wae? Ning laporane to ora? Itu bukan pecinta, itu penguasa. Seorang istri sama, ketika sering mengaudit suaminya, itu berarti dia bukan pecinta, dia seorang penguasa. Penguasa wedok, wis. Angel kandhangane pokoke. Perkara hati si Kanjeng Nabi kan terbentuk dari tulang rusuk yang bengkok. Seorang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dikencengno dadak coklek, ora dikencengno ora roh. Makanya perempuan itu tidak untuk dikasih tahu, tapi perempuan itu untuk dididik. Sampai lihat Sahih Bukhari bab surga. Juz 2. Kalau saya baca Sahih Bukhari itu juz 2 bab sifatil jannah. Di situ Rasulullah menerangkan tentang karakter seorang perempuan. Loh kenapa karakter perempuan dimasukkan di situ? Seorang perempuan itu ora iso dikandani tapi kenanya dididik. Karena memang nanti di surga itu perempuan itu watak eleke ora ono blas, sok mbek. Jadi watake api tok ning swarga. Yo saking apike sampai gak tukaran. Duwe bojo 70 gak tukaran. Ning donya duwe bojo 70 tukaran gak? Wong duwe bojo 3 kon turu mobil kok sing lanang. Turun ning jero mobil. Makanya kita akan bercerita sedikit tentang ini yang kita bahas. Perkara orang keturunan Bapak. Makanya saya senang kalau ada teman-teman yang membicarakan poligami itu saya suka. Artinya kalau laki-laki selalu membicarakan poligami itu nggak akan poligami. Saya jamin. Jadi uang lanang kok bahas poligami itu orang arah poligami. Perkara cek bahas, tapi sing meneng-meneng gak tahu bahas itu agak. Biasanya ini kono wis duwe. Mesti ora tau bahas. Iya, mesti ora tau bahas tapi ya curiga gitu. Curiga. Nek sing bahas kaya Cak Hari, Pak Eko bahas wis ora ngarah. Karena apa? Masih bahas. Masih bahas itu artinya aman. Kalau nggak bahas itu berarti ya biasanya ada biasanya. Karena nggak mau bahas. Oke, kita bahas surat As-Saff sekarang. Berbicara tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu lahir 2300-an tahun sebelum Masehi. Jadi lahirnya Nabi Ibrahim itu 2300 tahun sebelum Masehi. Nabi Ibrahim itu punya istri cantik namanya Sarah. Siapa? Sarah. Kalau orang umum Sarah. Kalau kita Sarah, yang benar Sarah atau Sarah? Sama-sama benarnya, hanya dialeknya saja yang berbeda. Kalau Arab ya Sarah, kalau Latin ya Sarah. Seperti Marwata jadi Marwoto, Maulana jadi Mulyono, itu kan ya sama sebenarnya. Perawata. Apa? Perawata di Prawoto. Masa perawata dari perawata. Marwata. Innas Safa wal Marwata. Wong desa ora iso Marwata dadi Marwoto. Maulana Mulyono. Jadi kalau kita nyebutnya enaknya Sarah atau Sarah? Sarah. Kalau punya anak perempuan nggak apa-apa dinamakan Sarah, nggak apa-apa.
Jangan sampai Sarah ini dimiliki orang-orang luar sana. Sarah itu nama keren, istri seorang Nabi Khalilur Rahman. Manusia pilihannya Allah. Di era itu tidak ada orang cantik secantik Sarah. Siapa yang memandang pasti terpikat. Kenapa Nabi Ibrahim yang dipilih oleh Allah? Nanti saya ceritakan langsung maksudnya. Suatu saat Sarah ini diajak-ajak jalan-jalan sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim karena ada seorang raja namanya Heksos. Nah, raja siapa? Heksos. Rojo. Raja saat itu. Raja yang saat itu Yunani ya, yang paling marak 2300 tahun sebelum masa itu. Setiap wanita cantik ditangkap dan dijadikan istri raja itu. Sehingga ketika Nabi Ibrahim lewat, ada pasukan. Istrinya Sarah ini dimasukkan sebuah kota, diangkut menggunakan kuda atau unta sehingga seperti kelihatan barat. Bahwa ada operasi. Zaman dulu memang sudah ada operasi, tapi operasi wong ayu. Jadi wong ayu jadi raja. Nek saiki ning operasi wong elek. Hati-hati. Operasi wong ayu dan tertangkap ini. Nabi Ibrahim dan Sarah ini tertangkap. Akhirnya Sarah ini disendirikan, Ibrahim disendirikan. Nabi Ibrahim ketika di penjara meyakini sama seperti yang kita yakini hari ini, kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakan bahwa tidak ada segala yang terjadi terhadap kita kecuali itu telah ditakdirkan oleh Allah, dicatat dan itu yang terbaik. Jadi apa yang terjadi terhadap kita itu yang terbaik. Utangnya akeh saiki terbaik. Utangnya cek saiki sok ben kan lunas. Itu yang terbaik. Mungkin dengan hutang itu sampai ngaji, dengan hutang itu sampai beribadah. Nabi Ibrahim sujud terus. Sujud. Tidak panik ketika Sarah ditangkap, dia punya Allah. Beliau punya Allah. Akhirnya Sarah dimasukkan ke dalam kamar dan Raja Heksos mau. Masuk ke dalam kamar itu. Kalau kamu mau menjadi istriku, suamimu akan aku bebaskan. Kalau kamu tidak mau, aku akan paksa malam ini sehingga kamu mau. Apa jawaban siapa? Sarah? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah yang mencukupiku dan sebaik-baik wakil adalah penjagaan adalah Allah. Akhirnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Satu langkah kaki Heksos ini sudah tidak bisa bergerak. Hasbunallah wakil yang kedua, kaki kirinya sudah tidak bisa bergerak. Kata Sarah, cukup hentikan niat burukmu kepadaku. Kenapa? Karena aku adalah istri orang yang dicintai Allah. Kamu gak akan pernah bisa menyentuh. Sebaik-baik penjagaan adalah penjagaan Gusti Allah. Nanti itu, jadi kalau ada laki-laki yang seperti itu langsung hasbunallah wa ni'mal wakil. Satu langkah setruk. Satu langkah apa? Setruk. 3 kali semua badannya tidak bisa bergerak. Akhirnya Sarah ini memanggil penjaga, rajamu tinggal bisa bicara saja. Akhirnya maafkan, aku tidak akan pernah mengulanginya lagi. Aku tidak akan pernah mengulanginya lagi. Oke, kamu jangan minta maaf sama aku, tapi mintalah maaf sama Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim. Penjaga mintakan maaf. Nabi Ibrahim ketika itu sedang sholat, dimintakan maaf, akhirnya bebas. Mengumpulkan semua tukang sihir jadi wong nek elek kelakuan iki lho. Ora iso gerak mengatakan ini adalah sihir. Dukun, kok kabeh ahli nujum. Kau kabeh dikumpulno bagaimana mengalahkan ini? Wis disuarati ngene. Sama masuk lagi sampai 3 kali. Akhirnya apa kata Raja Heksos ini? Keluarkan suaminya. Suaminya dikeluarkan, minta maaf. Sarah ini kemudian dibawa pergi. Untuk kenang-kenangan kata raja ini, aku bawakan amat untukmu. Ngerti amat? Pelayan perempuan, budak perempuan. Amat namanya. Bukan mamat loh ya, amat. Amatun pakai tak. Aku
bawakan seorang amat untukmu, hajar. Bahasa raja itu hajar, aku memberikan untukmu. Akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap oleh seorang raja, istrinya ditawan, pulang bawa 2 perempuan. Satu Sarah, yang kedua amat yang tak bernama. Karena raja memberikannya dengan nama Hajarna, maka ketika itulah namanya menjadi siapa? Hajar. Siti itu Jawa ya. Siti itu dari Sayyidati. Sayyidati junjungan kita Hajar. Wong Jawa muni Sayyidati plikak-plikuk angel Siti. Siti Hajar. Gak apa-apa kita sebut Siti, gak apa-apa ya. Karena itu nama kemuliaan, Sayyidati Hajar. Akhirnya namanya menjadi siapa? Hajar. Karena ini amat, Nabi Ibrahim selalu bersama. Akhirnya Sarah mengatakan, ya Khalilar Rahman, wahai kekasihnya Allah yang Rahman, Hajar ini merdekakan. Saya lihat dia wanita yang baik, saya lihat dia wanita yang lindungilah. Dengan cara apa melindungi? Tidak hanya sebagai sayyid, tapi nikahilah. Akhirnya menikahlah. Jadi Hajar itu rekomendasi dari siapa? Sarah. Jadi kalau ada seorang istri meminta suaminya untuk berpoligami dan dia yang memilihkan, berarti dia sudah mendapatkan jalannya Sarah itu. Nanti di surga dia akan bertemu dengan Sarah. Kok mau menengok? Lah salah ya, itu antara cinta dan pengorbanan. Kenapa Sarah seperti itu? Ya karena dia tahu bertahun-tahun menikah dengannya, Nabi Ibrahim belum mendapatkan keturunan. Mungkin dari Hajar ini engkau akan mendapatkan keturunan. Akhirnya menikahlah dengan Hajar. Setelah menikah dengan Hajar, ringkasnya cerita, Nabi Ibrahim, Hajar ini hamil. Jadi hamilnya Nabi Ishak dengan Nabi Ismail, Hajar dengan Sarah cepat mana? Hajar. Makanya biasanya istri pertama nggak hamil-hamil terus menikah, istri kedua cepat hamil, bareng istri kedua hamil, istri pertama dadak hamil lagi gegeran. Pertama juga gegeran. Nah, akhirnya hamil. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Rabbi habli minas shalihin. Ini doanya Nabi Ibrahim dalam surat As-Saff. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Rabbi habli minas shalihin. Wa qala lan ucap sapa Ibrahim inni stune ingsun iku dzahibun wong kang pindah ila rabbi maring pangeran ingsun. Nabi Ibrahim mengatakan inni dzahibun ila rabbi. Saya pergi bersandar menuju Tuhanku. Maksudnya ila haitsu amara rabbi wa huwa asyam. Pergi kemana? Nabi Ibrahim pergi menuju Syam. Saya mugi-mugi nuduhaken sapa Rabb ing ingsun. Semoga Allah memberi petunjuk padaku untuk kebaikan agamaku. Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berilah kami keturunan darimu, keturunan-keturunan yang saleh. Akhirnya orang-orang yang belum dikaruniai anak itu hendaknya mendoakan seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin. Hafal doanya. Wis duwe anak kabeh berarti. Yang belum punya anak lebih baik banyak berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim. Pripun doanya? Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berilah kami keturunan darimu, keturunan-keturunan anak-anak yang saleh. Ternyata perjalanan Nabi Ibrahim menuju Syam yang saya ceritakan tadi, Raja Syam tadi mendapatkan seorang Hajar. Dari Hajar inilah timbul keturunan Nabi Ismail. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Fabasyarna mongko bungahaken sapa ingsun Allahu ing Nabi Ibrahim bulan kelawan anak lanang halimin kang banget arisik. Aku bahagiakan memberi kabar bahagia kepada Nabi Ibrahim, memberi kebahagiaan di ghulamin halim dengan anak yang sangat bijaksana. Anak laki-laki yang bijaksana. Setelah bayi Nabi Ismail ini lahir, ada perintah untuk membawa Nabi Ismail ini kecil ini dan Siti Hajar ke lembah yang tandus, yang sekarang kita sebut dengan apa namanya? Mekah. Jadi
perjalanan, sampai bisa bayangkan Palestina, Nabi Ibrahim itu di mana? Di Palestina, di Mosul, kotanya namanya kota Mosul Palestina, menuju Mekah itu berapa jaraknya? Perjalanan kalau normal pakai unta itu 1,5 bulan. Perjalanan membawa anak kecil atas nama perintah Allah dibawa ke lembah Tandus. Seorang istri Nabi Khalilur Rahman ini hanya menanyakan, kita bepergian ini inisiatif pribadi ini jenengan, nopo ini perintah Allah? Perintah Allah, oke berangkat. Jadi istri-istri Nabi Ibrahim, Tek Sarah, Tek Hajar itu punya karakter sama. Apa? Ini perintah Allah atau inisiatif pribadi. Kalau sekarang kita nggak Nabi ya, mestinya istrinya menyatakan ini sesuai perintah Allah atau feeling. Kalau sesuai perintah Allah kerjakan, kalau tidak sesuai perintah Allah ya tinggalkan. Akhirnya melewati Tandus Gersang selama berbulan-bulan sampai di Mekah. Di lembah Tandus itu Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan di situ. Ditinggalkan di situ baru beberapa langkah Hajar itu menjerit, memanggil, ya Khalilur Rahman, ini atas nama perintah Allah atau kamu ingin meninggalkan aku karena engkau memilih Sarah? Jadi gampangannya pertanyaannya, terakhir kowe kepingin neng Sarah ora karo aku, apa ini perintah Allah? Kalau ini inisiatifmu sendiri, aku tidak ridho. Apa kata Ibrahim? Nabi Ibrahim jawab, ini perintah Allah. Akhirnya Hajar mengatakan, kalau ini perintah Allah, aku ridho. Tidak mungkin seorang penguasa alam, seorang Tuhan yang memerintahkan akan menelantarkan aku. Nabi Ibrahim pergi. Hajar, Siti Hajar di lembah itu tidak ada pohon, tidak ada binatang, tidak ada air, ditinggalkan sendiri dengan bayinya. Ki coro anu coro sampeyan sing dadi Hajar kira-kira siap apa ora? Orang ngerasa siap apa ora ditakdirno. Akhirnya apa yang terjadi? Hajar ini lari terus antara Sofa dengan Marwah, antara Sofa dengan Marwah, antara Sofa dengan Marwah, lari-lari kecil. Karena apa? Bayi Ismail ini sudah menangis dan seakan-akan tidak kuat karena saking panasnya saat itu. Menangis. Hajar lari ke sana, tidak ada satu orang pun, tidak ada satu orang pun. Akhirnya lari-lari kecil ini sekarang diperingati dengan apa? Sa'i. Lari-lari kecil antara Bukit Sofa dengan Marwah. Bukitnya seperti ini. Jadi sini tinggi, ini lembah, kemudian tinggi lagi seperti ini. Ini lari 7 kali saja sudah kesel. Menggeh-menggeh. Kita bisa membayangkan Hajar ketika itu dan Nabi Ismail ditaruh di lembah itu. Tapi apa yang terjadi ketika Allah ternyata mengeluarkan air tidak dari ikhtiarnya Hajar, tapi dari kaki Nabi Ismail. Yang sekarang muncrat banyu sing jenenge apa? Zam-zam, air terbaik di dunia. Makanya jenengan sakniki uripe susah. Gusti Allah niku namung kepengin ngerti ikhtiare sampeyan. Anggapan sama saiki Hajar lari-lari kecil antara Sofa dengan Marwah. Kak suntek men lagi saiki. Ketoke kok rumah urip sampean biasa lagi saiki. Ternyata jalan keluar itu tidak harus dari datang dari apa yang kita ikhtiarkan. Ternyata jalan keluar itu tidak harus dari apa yang kita ikhtiarkan, tapi kita wajib berikhtiar. Hajar ngalor idul, melayu ngalor idul, harapannya dapat air untuk diberikan kepada anaknya dan dia. Ternyata Allah memunculkan air tidak dari Hajar tapi dari kaki Ismail. Sudah hidup akhirnya. Kemudian saat air Zam-Zam keluar ini orang-orang datang. Kan biasa ya, sampai kalau film padang pasir, iku nek ana manuk numpel ning dhuwur, muter-muter. Oh, berarti ning isore ana air.
Sing gak tahu roh berarti ora tau delok film. Sama. Bani Jurhum itu tahu. Jadi yang menempati setelah Nabi Ismail itu Bani Jurhum ini awal-awal penyembah berhala. Jadi Millatu Ibrahim, ajaran tauhid ini yang merusak di Mekah. Kenapa di Mekah itu banyak orang menyembah berhala sedangkan ajaran Nabi Ibrahim? Karena yang menempati di situ setelah Nabi Ismail dan Hajar adalah Bani Jurhum, dan Bani Jurhum ini penyembah berhala. Oh kok ono manu akeh, berarti ono banyu. Kesana dan meminta izin sama Siti Hajar, dijadikanlah Bani Jurhum itu penduduk sekitar tetangga. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika falamma balagha ma'ahu indal usmansan itu meka sapa gulam ma'ahu sertane Ibrahim asaya ing lumaku. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Jadi Nabi Ibrahim kalau dalam surat Al-Baqarah itu beberapa kali niliki Nabi Ismail. Ketika remaja ditiliki untuk disembelih itu, ketika dewasa menikah ditiliki. Nabi Ibrahim di Palestina bermimpi. Anaknya usia 13 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Nabi Ibrahim bermimpi seakan-akan dia disuruh menyembelih anaknya. Nanti setelah ayatnya saja saya ceritakan tafsirnya. Akhirnya Nabi Ibrahim berkunjung ke Mekah. Jadi ditinggalkan berapa tahun? 9 sampai 13 tahun. Nah, sampai mengikuti pendapat 13 berarti 13 tahun ditinggalkan baru ditiliki. Apakah Nabi Ibrahim bukan tipe wanita yang laki-laki yang tidak bertanggung jawab? Nabi Ibrahim pilihan Allah, sangat bertanggung jawab. Ditinggalkan itu dalam konteks apa? Dalam konteks perintahnya Gusti. Sehingga karena ditinggalkannya Nabi Ismail dan Hajar inilah membentuk Mekah sampai sekarang menjadi peradaban. Makanya dongane Nabi Ibrahim, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana yuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat. Ya Allah, inni askantu min dzurriyyati, aku tinggalkan anak-anakku, keturunanku biwadin, di satu lembah ghairi dzar'in, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di situ, inda baitikal muharram, di samping rumahku yang muharram, yang dimuliakan. Saya tadi pas sama Habib Abdullah itu dikasih satu ijazah. Yang ijazah ini beliau ngendikan ini adalah doanya Sayyid Alwi bin Ali Al-Jufri. Ini orang yang membaca sholawat ini insya Allah akan didekatkan dengan Baitul Haram dan segera bisa ke sana. Allahumma. Kula waos jenengan qiraaken nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan analu biha ziyarat haramika wa haramihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya Allah, salawat salam semoga tercurah atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Engkau memberikan kepada kami kemudahan untuk berziarah ke tanah haram yang Engkau muliakan dan dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, aku tinggalkan anak cucuku, keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, di samping Baitikal Muharram, di samping Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, karena ini perintahmu, maka jadikan tempat yang aku tinggalkan untuk anak cucuku ini, sebagai tempat sholat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, sehingga nanti orang-orang akan datang semua ke situ. Warzuqhum minat thamarat, dan berilah mereka anak cucuku ini rizki dari buah-buahan apapun yang ada di dunia. Sehingga kamu teng Mekah niku ora eneng gedang, tapi ning kono ono gedang. Wit gedang gak ono, tapi ning kono ono gedang. Ning kono nandur bayu ora tukul, tapi ning kono ono jangan meneh. Kula balai Ustaz Khalid itu tuku makanan Pakistan itu murah-murah. Piro 35, 40.000 cara kene makanan Pakistan. Nasi biryani, nasi mandi murah-murah. Lah aku
tuku jangan menir, bayem, terus rempeyek, terus pelas, entah uang kayak 150 uang. Oh aku ilah ini nih kalau menir Mekah lah. Tak kira mestinya jangan menir itu luwih murah mas. Ternyata nih kalau daging itu luwih murah, soalnya nih kalau daging akeh bayem aneh. Coba jenengan bayang nih, kirim bayem ke Indonesia rono itu. Wah, ini transportnya itu cepet sak tuh, makanya mahal. Makanya nih kono sampai udah tuku jalan menir, neng omah wae. Lebih mahal. Apapun di sana ada, karena barokah Nabi Ibrahim. Warzuquhum minat tamarah. Akhirnya kates ning kono yo tuh dagang kates iku yo ono dagang pelem iku yo ono. Rujak iku ono rujak. Oh ternyata itulah doa Nabi. Semua orang beringin menuju ke sana. Itu fadilahnya kenapa Nabi Ismail dan Siti Hajar ditinggalkan di lembah itu yang sekarang jadi pusat peradaban dunia. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Terus Nabi Ibrahim atur ning anake, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tarana. Aku bermimpi nak jauh-jauh dari Palestina menuju Mekah ini karena aku punya mimpi. Yang dalam mimpi itu aku menyembelihmu. Aku menyembelihmu. Coba pendapatmu bagaimana? Bapak, itu mimpi dari apa? Saya sudah 3 kali, nak aku tahqiq 3 kali. Mimpi ini bukan dari setan, tapi mimpi ini wahyu dari Allah. Bagaimana nak pendapatmu? Fanzur madza tara. Pendapatmu piye nak? Jawabannya Nabi Ibrahim piye? Qala ya abadi alma tukman satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bapak, kalau ini perintah Allah, lakukan. Kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada Bapak, engkau akan menemukanku. Allah insya Allah menghendakiku dalam keadaan orang yang sabar. Coba anak 13 tahun dimintai pendapat, dibelah, menerima. Betapa pendidikan, apa yang diajarkan Nabi Ibrahim kepada istri dan anaknya? Tauhid, thiqah billah. Makanya al-alat la yughayyiru syai'an. Pakaian orang itu nggak bisa merubah apapun. Tapi athiqatu billah yughayyiru kulla syai'. Tapi kumandel, percaya karo Allah akan merubah segala. Jadi bocah sekolah-sekolah Pak Pra itu diwisuda dikai pakaian kunting ini tidak merubah apapun. Pakaian itu tidak merubah. Terus Kak Budi misalnya pendongeng terus kok surbani kok udeng-udengi tidak merubah apapun. Kak Budi tetap Kak Budi. Paham maksudnya ya? Alat lain syai'an. Pakaian tidak bisa merubah apapun. Tapi athiqah billah, keyakinan kita terhadap Allah, kumandel awake ning Allah itu merubah segala sesuatu. Makanya apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, athiqah billah. Nabi Ibrahim, istri-istrinya selalu apa yang dikatakan? Bapak, ini perintah Allah atau inisiatifmu sendiri? Perintah Allah, kerjakan. Nah, aku mimpi nak sampean kokon beleh. Pendapatmu bagaimana, Mak? Ya abadif alma tukmar. Bapak, kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Satadijuni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku menjadi orang yang sabar. Sampai hari ini apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita? Sudahkah kita mengajarkan anak-anak kita untuk thiqatu billah? Oke, dilanjut. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Ketika anaknya ini sudah berbaring dan Nabi Ibrahim sudah membawa pedangnya, sudah diletakkan di lehernya, turunlah malaikat, hai Ibrahim, engkau telah melaksanakan mimpi wahyumu. Aku akan ganti dengan balasan orang-orang yang berbuat kebaikan. Akhirnya diganti domba. Ini asal usulnya asbabun nuzulnya surat As-Saff. Kemudian kenapa sampai terjadi seperti ini? Berarti begini. Kenapa Nabi Ibrahim rela menyembelih anaknya? Karena mencintai Allah. Kenapa Sarah rela menjadikan Hajar sebagai istri kedua Nabi Ibrahim? Karena Sarah mencintai Allah. Berarti dalam cinta itu ada pengorbanan.
pengorbanan tidak mendapatkan apa yang diimpikan ketika dulu sebelum menikah. Kalau kita bersama Allah berarti apa yang sudah kita berikan kepada Allah. Umpama suami istri kaya Nabi Ibrahim, Masya Allah. Ibu kepingin kaya Nabi Ibrahim, bapak kepingin. Aku orang ngomong terus ngomong nikahnya ora. Maksudnya perintah Allah harus lebih dahulu. Masih mbok pikir balik poligami lho, wis ora pikiranmu. Sing mbok pikir poligami. Pun kula jengaken. Sabab Nabi Ibrahim Ismail alaihissalam annahu qurba al-fasyati. Wa qala mi'atin baqaratan wa mi'ata badanatan fi sabilillah. Asal usulnya ayat ini turun. Kenapa Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya? Ini ketika itu Nabi Ibrahim itu kurban. 1000 kambing Mas Rul. Sekarang harga kambing yang layak dibuat kurban berapa? 2 juta. Khusus untuk kajian ngaji hati, Samawa dan konco-konco SBC yang tidak bisa kurban, mampunya hanya 1 juta kita fasilitasi. Hanya 1 juta bisa kurban, kita ambilkan di kandang dengan kambing terbaik insya Allah, lemu. Tapi syaratnya disumbangkan, 1 disembelih di pondok, 2 disumbangkan ke daerah-daerah yang tertinggal di Bojonegoro. Rencananya mana Pak? Kalimati dan Konang. Sekonang 1 juta. Atau mungkin kita ini kan pengusaha lah, sing lumpuk-lumpuk pengusaha mau sampai kurban 1 juta yo. Mungkin kerabat kita lewat sampean. Kalau saya biasanya kemarin berapa orang dari Ngujung dulu, 4 orang dari Ngujung, mbah-mbahnya itu cerita, kula niku pengin kurban Pak Yai, tapi ora tau nduk duit. Sampai purun untuk kurban, pakai duit, iki nggo kurban, tak tukokno wedhus lho. Suweneng ternyata, 1 juta ini suweneng. Kita bisa seperti itu nanti, mungkin mingsana mingguan kita ingin berkurban tapi belum bisa, ya bantu 1 juta wae bisa berkorban. Ini asbab usulnya karena Nabi Ibrahim ketika itu berkorban 1000 kambing setiap tahun. 1 kambing sekarang berapa Mas? 2 juta. 2 juta kali 1000 berapa Mas Kim? Kenapa saya tanya Mas Kim? Mas Kim itu nek jawab duit, yo wah ya. Pinter ngitung tak mikir. 2 triliun apa 2 miliar? 2 miliar. Kemudian wakala sami'atin baqaratan 300 sapi. Sapi sekarang yang buat kurban 20 juta kali 300 berapa? Piro-piro? 300 kali 20 juta. 6 berapa lagi? 6 miliar. Cek meng 2 miliar saiki 6. Berarti sudah berapa? 8. Dan 100 unta. Harga unta 75 juta kata Mas Khalid kemarin. 75 juta kali 100. Berarti setiap tahun Nabi Ibrahim berkorban berapa? 15 miliar. Ini Indonesia ada yang seperti itu. Presiden kita berapa? Sapi ini mau melepek ikannya belum? Berapa? 100 sekian. Nabi Ibrahim korban 15 miliar setiap tahun. Akhirnya katakan jamaah nas, berarti Nabi Ibrahim ini kaya atau miskin? Sangat kaya. Fatahan jamaah nas wal malaikat min dzalika. Malaikat yang ada di langit semua heran, penduduk bumi semua heran. Masya Allah, orang bisa ya korban 15 miliar setiap tahun. Cari tahun kemarin korban apa? Astagfirullah. Wes tahun ini korban 1 juta lah Mas. Tiru, pokoknya milah Ibrahim itu ya pokoknya orang iso 15 miliar, 1 miliar, gak iso 1 miliar, 1 juta, gak iso 1 juta, 10 juta, gak iso 10 juta, 2,5 juta wis.
Cek gak iso 2,5 juta kur. 1 juta. Yo aja diseto 1,5 juta. 1,5 juta wedhus lanang sing bujur gak ning sumune. Sing rada puru, lebu yo ora oleh soalé. Ora iso 1,5 juta, 1 juta wedhus majer wedok sing lemu. Enggak bisa 1 juta, 750 wedhus krikil. Ndak cilik sikile cilik sing penting umure cukup, dagingnya cukup, gak apa-apa, 750. Ijin perang golek wedhus umur 6 bulan. 600.000 atau 500.000. Sing penting beleh. Ijin gak kuat, beleh terwelu. Sing penting anak kita gak punya rasa tomat rawat daging. Ridho, pokoknya korban itu niat dinggoni pesta. Anak cucu kita biar seneng. Bapak nyembelih kelinci le, nyatai kelinci. Cek gak kuat tuku kelinci ning Ustaz Abunangin. Doro wes. Cek kurang mapeh. Sak ngisore doro ini opo? Ndok. Itu marmut kuwi. Blender. Oke. Malaikat yang ada di langit heboh, penduduk di bumi heboh. Ada seorang yang bisa berkorban 15 miliar setiap tahun. Faqala Ibrahim alaihissalam, kullu ma tuqarrab bihi li syai'in bi syai'in inti. Walau kana li ibnun la adbahannahu fi sabilillah. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, "Hai Ibrahim, engkau berkorban begitu banyak harta. Semua aku korbankan untuk mendekatkan kepada Allah. Jangankan unta, jangankan sapi, jangankan kambing. Aku punya anak diminta untuk dikorbankan, disembelih, tak sembelih." Makanya kalau ngomong nganti Nabi Ibrahim ngomong nungguin perkara saat itu belum punya anak. Jangankan sapi, unta, aku punya anak disuruh korban, tak korbankan. Karena saat itu belum punya anak. Akhirnya falamma qala Ibrahim alaihissalam hadzal qauma alaihi zamanun fanasya hadzal qaum. Ketika Nabi Ibrahim ditanya tentang itu, kemudian waktu telah lewat lama dan Nabi Ibrahim punya anak dan Nabi Ibrahim diingatkan tentang ucapannya itu. Seorang nabi tidak akan pernah berbohong. Falamma jaa ila al-ardi muqaddasah sa'ala rabbahu al-walad fa ajabahu du'ahu wa basyara bil walad waladul ummu. Akhirnya ketika di Palestina Nabi Ibrahim berdoa untuk punya anak. Apa doanya tadi? Rabbi habli minas sholihin. Dikabulkan oleh Allah. Sampailah dia pada umur 9 tahun. Baqilah ibnah talata asyrata sanatan. Ada yang mengatakan 13 tahun. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lama kan al-lailat tariyah wa nama ra'a fil manami ma yaqulu ya Ibrahim ufi binadrika. Ketika malam tarwiyah itu tanggal berapa? 8 Dzulhijjah. 8 Dzulhijjah ini, Dzulhijjah tinggal 2 hari lagi. Yang korban umuman yang ingin melaksanakan ibadah kurban hari ini dan besok, kesempatan untuk potong kuku, potong brengos, potong jenggot, potong rambut hari ini dan besok. Setelah tanggal 1 Dzulhijjah yang ingin punya hajat melaksanakan ibadah kurban, jangan potong brengos, jangan potong kuku, jangan potong jenggot dan lain sebagainya. Sunnahnya seperti itu. Ben ora risi hari ini dan besok nek ngetoki kuku, nek ngetoki brengos. Malam tarwiyah akhirnya kita sekarang disunahkan untuk puasa apa? Tarwiyah. Tarwiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah. Nabi Ibrahim bermimpi. Ya Ibrahim kufi binadrika. Dalam mimpinya itu Nabi Ibrahim, hei Ibrahim, laksanakan nazarmu. Nabi Ibrahim bingung, nazar nopo? Nazar bahwa engkau kalau punya anak akan engkau korbankan. Makanya kalau ngomong hati, nek ngomong ini ayo, ki masjid ki neng ndi wong sugih-sugih gak gelem bangun. Iki aku sugih tak bangun aku ora apa-apa. Timbang cara kok jeneng ngono. Aku sugih yo. Alah yo entek teman. Misalnya gak budi urung duit ngomong karo Pak Pra, Pak Pra sugih duit mobil, aset miliaran ora wani wayo. Aku lho. Aku. Aja muni ngono. Lah, cara kuwi
Zaman Nabi Ibrahim dulu sudah dianggap nazar. Nabi Ibrahim kan kodo, aku lo duwe anak, korban tak kor. Aku lo Pak Pra sugih wahyu aku. Perkara dhewe prasane ora sugih, baru sugih tenang karo Gusti Allah dillah. Mulane nek ngomong sing ngati. Oke. Akhirnya Nabi Ibrahim tarawih. Tarawih itu apa? Tarawih itu tafakkar. Jadi tarwiyah itu artinya berpikir. Tarwiyah itu artinya apa? Berpikir. Kenapa dinamakan malam tarwiyah? Karena malam tanggal 8 Dzulhijjah itu Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu untuk menagih nazarnya dan Nabi Ibrahim tarawih, berpikir, mikir-mikir. Mulai malam tanggal 8 Dzulhijjah diarani malam tarwiyah. Maksudnya mikir Allah minas syaitan, amin Allah. Ini dari setan atau dari Allah? Walidha sumya yaumat tarwiyah. Karena inilah malam ini dinamakan malam tarwiyah. Wara'atani anam filmanam falamma asbaha arrafa annahu minallah. Malam berikutnya Nabi Ibrahim bermimpi lagi yang kedua dan Nabi Ibrahim mengerti ini adalah dari Allah. Bahasa Arab yang mengerti tahu itu Arafah. Makanya malam 9 Dzulhijjah dinamakan malam Arafah. Kemudian wasami dzalikal makam Arafah. Kemudian tempat yang digunakan Nabi Ibrahim bermimpi dan tahu bahwa ini dari Allah, tempat yang digunakan menyembelih, tempat yang digunakan bermimpi dan tahqiq itu namanya Arafah. Semoga nanti kita bisa menikmati keindahan tanah Arafah saat kita melakukan apa? Ibadah wukuf di tanah Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ojo kok jenenge wong Indonesia ki ono. Kula ya Allah ya Allah. Pas saya di Arafah itu ono wong iku salat madhep tugune Arafah. Ya Allah. Ono sing ngisi jenenge piring ya Allah ya Allah. Ini terus kok nggo di Arafah itu yang berdoa karena di sana itu tempat yang istijabah. Jangan macam-macam. Kemudian, sumarna fil lailati tsalitsah mithlahu fahamma binahrihi walidha sumya yauman nahar. Pada malam yang ketiga, malam Idul Adha, itu Nabi Ibrahim ini akan saya laksanakan pengorbanan ini. Nah, pengorbanan itu mengalirkan darah itu bahasa Arabnya nahr. Makanya kemudian dinamakan Yaumun Nahr, hari pengorbanan, atau kita menyebutnya dengan hari Idul Adha. Dari sini ada yang ditanyakan sebelum, soalnya ini nggak ada session pertama, session kedua, ini langsung session ngaji tentang cinta dan pengorbanan dikutip dari perjalanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dipersilakan. Monggo ya. Oh yang mau bertanya tentang mungkin ada yang ditanyakan dari masalah kurban, tentang kurban, ya tentang kurban ya Pak Rai. Kalau tentang rumah tangga ditulis, kalau tentang kurban langsung saja nggak apa-apa. Cari mau bertanya. Jadi sesi pertama bisa bertanya tentang kurban, tapi kalau mau tentang rumah tangga ya apa kaitannya dengan cerita tadi. Kalau tidak saya yang bertanya. Oke. Monggo ada Bu. Oke. Harusnya maksudnya? Pakai nama itu dikorbankan atas nama siapa yang ibadah korban itu? Di korban itu Rasulullah berdoa, Allahumma hadhi min Muhammadin wa an ummati Muhammad. Ya Allah, ini kurbannya Muhammad dan untuk seluruh umat Muhammad. Bapak Ibu, hadis
itu ada nilai standarisasinya. Ada hadis-hadis dan ayat khusus Rasulullah. Seperti Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana. Salat tahajud itu wajib bagi Rasulullah, tapi sunnah untuk kita. Berarti kewajiban tahajud bukan untuk umatnya, tapi khususnya untuk Rasul. Menikah sampai 9 itu khususnya untuk Rasulullah. Kalau umatnya tidak boleh 9, tapi berapa? 1 dulu tuh. Ngono fokusnya papat tuh Pak. Satu dulu wis papat. Lah ya maksudnya kalau umatnya berarti ya antara 1 sampai berapa? Nah, kalau Rasulullah sampai 9 sampai 13. Hadis khususnya. Rasulullah itu syafi' yang bisa memberi syafaat pertolongan kepada seluruh umatnya. Hadis Allahumma hadi bi Muhammadin wa an ummati Muhammadin itu untuk Rasulullah saja. Kemudian bagaimana terhadap perintahnya Rasulullah terhadap Ibnu Abbas? Di dalam kitab ini saya bacakan sekalian bahwa Rasulullah menyembelih kambing untuk dirinya dan keluarganya dan Ali Muhammad dan umat Muhammad. Itu satu sisi juga memerintahkan Sayyidah Aisyah untuk berkorban. Artinya Rasulullah membelikan kambing diberikan kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah juga berkorban atas nama Sayyidah Aisyah. Ada polpen dan papa. Saya siap. Hukum korban itu sunnah kifayah. Ini ke alon-alon, kebulet sampai. Hukum korban itu apa? Sunnah kifayah. Sunnah kifayah untuk siapa? Untuk keluarga. Kalau satu orang keluarga selama masuk Idul Adha sampai hari Tasyrik punya kelebihan harta dan dia tidak berkorban, satu keluarga mendapatkan kemakruhannya. Sak omah kok gak korban padahal mampu, iku sak omah kena hukum apa? Makruh. Tapi kalau satu keluarga itu ada satu yang berkorban, itu kemakruhannya hilang, sehingga satu keluarga ini mendapatkan keberkahan dari korban. Itu namanya sunnah kifayah. Alon-alon paham ya? Kemudian bagaimana korban itu? Kalau seorang suami berkorban, ya atas nama suami. Allahumma hadi minni Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal hadhihi minni. Ya Allah, kambing ini darimu dan aku serahkan kembali untukmu ya Allah. Maka terimalah korban ini darimu. Nah, misalnya Pak Pra, makanya kan yang 1 juta itu disembelih di pondok. Nggak usah ngomong wis paham Pak Eko. Tentang sunnah kifayah insya Allah sudah paham. Misalkan Pak Pra, Pak Yai ini kambing saya, kurban saya, berarti saya doanya bagaimana? Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal hadihi min pramoto. Ya Allah, kambing ini darimu dan aku serahkan kembali kepadamu dan terimalah ini adalah kurbannya Pak Pramoto. Makanya 4 mazhab sepakat. Kalau Anda belajar mazhab, 4 mazhab sepakat. Tidak ada satu mazhab pun yang mengatakan boleh dinamakan satu keluarga. Karena ibadah itu harus ada niat. Yang niat itu siapa? Bisa juga yang niat Pak Prawoto, bisa juga istrinya, bisa juga anaknya. Tapi keberkahan korban itu satu keluarga mendapatkan karena menggugurkan sunnah kifayahnya. Paham ya? Berarti yang korban satu orang yang mendapatkan pahala satu keluarga. Paham maksudnya? Orang-orang ini korban ini dan ini adalah keluarga ini nggak boleh. Karena yang mengeluarkan ibadah, karena Rasulullah sangat mendoakan Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal hadhihi minni wa ali wa an ummati. Itu Sayyidah Aisyah juga berkorban, Fatimah juga berkorban.
Paham nih maksudnya nggih? Berarti satu keluarga, satu boleh, dua boleh,